Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun pada pagi hari ini dengan sehat, dengan sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 7 Juli 2023. Bacaan kita pagi hari ini dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Semoga menjadi panduan kita untuk berjalan di hari ini. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6 demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan kepada Bapa. Saudara-saudaraku, pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apakah yang paling menakutkan dalam hidup kita yang kita hadapi? Dari masa kecil kita yang paling awal, ditinggal sendirian merupakan rasa takut kita yang paling menakutkan. Anehnya, kita nampaknya tidak pernah sembuh dan tidak pernah selesai dari penyakit ketakutan ini. Perasaan ditinggalkan. Para murid pun demikian. Tuhan Yesus baru saja menyampaikan kepada para muridnya bahwa waktunya sudah dekat, dia akan pergi. Ketika hal ini terjadi, murid-muridnya akan ditinggalkan. Tentu mereka merasa bingung sekali oleh karena kejadian ini. Para murid pun rupanya takut bila menghadapi kenyataan bahwa mereka betul-betul ditinggalkan oleh guru mereka. Karena tahu betapa mengerikan ditinggalkan sendirian. Maka Yesus kemudian memberi murid-murid itu cara berpikir yang baru tentang kepergiannya yang akan segera terjadi. Daripada memandang kepergiannya itu sebagai ditinggalkan, mereka diberitahu untuk melihatnya sebagai waktu ketika Yesus pergi jauh untuk menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapanya. Betapa suatu cara yang indah untuk membayangkan ketidakhadiran fisik Yesus. Sekarang ketika berbagai masalah menyebabkan kita merasa ditinggalkan dan ditelantarkan oleh Allah, kita harus ingat apa yang Yesus ajarkan untuk dilakukan oleh para muridnya ketika mereka merasa ditinggalkan. Kita harus ingat bahwa Yesus sedang menyiapkan tempat bagi kita di mana suatu hari nanti akan berada di rumah Bapa bersama Allah untuk selama-lamanya. Yesus pun pernah merasa ditinggalkan ketika di atas kayu salib ia berteriak, "Ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pernyataan Yesus bahwa ia akan pergi ke satu tempat yang tidak diketahui dan tidak dapat diikuti oleh para muridnya juga perintahnya kepada Petrus bahwa ia akan menyangkal dirinya menimbulkan kegelisahan yang luar biasa di antara mereka. Kegelisahan mereka timbul karena mereka tidak dapat memahami misi Yesus dan rencana Allah Bapa. Yesus mendorong mereka untuk tidak dapat memahami misi Yesus dan rencana Allah Bapa. Yesus mendorong mereka untuk percaya pada Bapa dan juga padanya. Pertama, bahwa Yesus menegaskan barang siapa yang mengenal dan percaya kepada Dia, maka ia juga akan mengenal Allah Bapa. Sebab hanya melalui kenal dan percaya pada Yesus, seseorang dapat datang kepada Bapa. Yesus menegaskan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan, bukan hanya sekedar penunjuk jalan. Dia yang dapat membawa setiap orang berdosa kepada Allah yang kudus melalui pengorbanannya sendiri. Dia adalah kebenaran, bukan sekedar pewarta kebenaran. Kata dan karyanya sepenuhnya dapat diandalkan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia adalah hidup, bukan sekedar pemberi hidup. Dialah sumber kehidupan. Itulah sebabnya Dia bisa memberikan hidup bagi orang yang percaya kepadanya.
Yesus memberitahukan penyebab kepergiannya kepada Allah Bapa, yaitu mempersiapkan tempat untuk muridnya. Ia juga berjanji kelak akan kembali menjemput mereka. Ini merupakan janji eskatologis bagi kita juga, bahwa kelak setiap orang percaya akan bertemu dengannya dalam rumah Bapa. Hanya orang-orang yang sungguh mengenal Yesus yang akan menerimanya. Janji ini adalah penghiburan dan peneguhan besar bagi kita yang masih hidup di dalam dunia ini. Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan adalah fakta kebenaran ilahi yang sering sulit diterima oleh banyak orang. Bahwa hanya melalui Dialah kita dapat berjumpa dengan Allah, sebab Dia adalah juru selamat. Bagaimana dengan saudara sekalian? Percayakah bahwa Yesuslah jalan kepada Allah Bapa, karena Dia adalah juru selamat? Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada pagi hari ini diingatkan kembali bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Ajarlah kami untuk senantiasa bersaksi dalam hidup kami ini bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kami supaya kami dapat memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang menderita, mereka yang sedang berduka, mereka yang merasa ditinggalkan. Ingatkanlah kami bahwa Roh Kudus senantiasa hadir menyertai kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Hamba-Mu berdoa kepada semua orang-orang yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, biarlah mereka semua bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah mereka semua memiliki keyakinan yang percaya kepadamu dan memikirkan keyakinan yang pasti bahwa Yesus adalah jalan kepada Bapa. Di luar Yesus tidak ada seorang pun yang sampai kepadamu. Demikianlah firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi ini. Dan karena itu Tuhan kuatkan dan teguhkan kami agar kami bisa bersaksi di tengah-tengah kehidupan ini. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Mereka yang mengeluh kepadamu sebagai tabib di atas segala tabib, angkatlah segala penyakit mereka. Sembuhkanlah mereka ya Bapa. Mereka yang sedang berduka, hiburkanlah mereka, hapuslah air mata mereka. Yakinkan mereka bahwa kesedihan mereka di dalam pengetahuan Tuhan. Dan Engkau sanggup memberikan penghiburan kepada mereka yang tahu menengadah kepadamu. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Apapun pergumulan umat-umat-Mu ini, biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Anak-anak kami yang sedang mencari perguruan tinggi atau sekolah-sekolah yang baru bagi mereka, Tuhan tuntunlah mereka supaya mereka memasuki perguruan tinggi atau sekolah-sekolah yang baru bagi mereka di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah kami berjalan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.